record dulu ya. Oke, kemudian saya izin share screen dulu. Oke, selamat malam Bapak sekalian ya, tidak ada ibu-ibunya ini hari ini. Oke, hari ini kita di kelas pemula ya untuk belajar editing video dengan smartphone ya. Kita menggunakan aplikasi KineMaster ya. Mohon maaf biasanya kelas ini biasanya berlangsung di hari Sabtu ya. Karena saya ada kegiatan sehingga takut saya keganggu acaranya. Jadi saya geser di hari Senin ya. Di hari Senin mudah-mudahan kita bisa lancar untuk belajar kali ini. Nah, untuk KineMaster ini dari Korea ya, dari Korea. Nah, kemudian memang aplikasi ini basisnya hanya ke smartphone ya. Mungkin kalau kita lihat di YouTube ada mungkin yang pakai Windows, mungkin ada yang menggunakan aplikasi BlueStack ya, bisa di laptop ya. Tapi saya belum pernah coba sih ya. Oke, nah kemudian untuk KineMaster ini di downloadnya itu yang aslinya ya, itu downloadnya di Google Play ya. Karena ada KineMaster ini ada macam-macam ya, ada yang versi Matte, ada Pro, ada Diamond dan lain-lain ya. Tapi yang aslinya adalah yang ada di Google Play dengan logo KineMaster ini ya. Kita nggak tahu kalau yang sudah di motif-motif itu mungkin ada ada malware atau apa ya, sehingga nanti mengganggu keamanan data di HP-nya masing-masing. Nah, ini adalah logo KineMaster. Nah, saya perkenalkan, nama saya Varius. Saya tergabung di kelas VIP ya, kelas VIP sebagai salah satu instruktur di kelas VIP ya. Ada 31 instruktur di kelas VIP. Kelas pemulanya kalau di kelas VIP setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat. Itu dari jam 19.30 sampai selesai ya. Nah, biasanya ada sekitar 10 instruktur yang bertugas ya untuk melakukan pembelajaran ya, belajar dan praktek. Oke. Nah, saya sambil lihat siapa yang masuk ya. Selamat bergabung Bu Susana Elianti ya. Oke, kita baru mulai aja Bu. Nah, aplikasi KineMaster ini kalau kita buka, ini adalah tampilan depannya ya dari aplikasi KineMaster. Jadi ada ini logo KineMaster-nya, ini ada FAQ kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan. Ini sudah ada jawaban-jawabannya ya di FAQ ini. Oke, mudah-mudahan di tempat saya jaringannya juga lancar ya. Nah, di Bandung ini lagi hujan. Oke. Ya, ini ada FAQ, kemudian apa yang ada yang baru. Ini juga ada di sini ya, yang baru. Ada info-info di sini, kemudian ada pengaturan. Ya, ini adalah tentang akunku. Ya, oke. Nah, kemudian ini adalah kalau kita buat proyek baru ya. Ini kita klik yang warna oranye. Kemudian kalau kita ingin ngedit proyek yang sudah disediakan KineMaster, ini adalah didapatkan proyek ini ya. Nah, ini ada banyak. Nanti kita praktekkan lah untuk hari ini ya. Ini ada banyak pilihannya ya. Ini ada teks, ada retro, ada minimal. Nah, ini di sini kita bisa edit foto atau video atau teksnya ya. Jadi tergantung kita mau edit yang mana. Ya, ada banyak pilihannya. Kemudian kalau proyek saya, kalau sudah pernah mengerjakan dengan aplikasi KineMaster ya, maka ini adalah nama-nama proyeknya ya. Nama-nama proyeknya akan muncul kalau kita klik dia semua, ini proyek-proyeknya. Ya. Nah, kemudian di KineMaster ini
Ada yang namanya toko aset ya. Toko asetnya KineMaster itu kalau kita klik, nah ini ya, jadi kita belanja, bisa belanja. Cuma yang versi-versi baru ini ternyata mulai dibedakan lagi ya. Jadi untuk ada yang tidak bisa di-download oleh yang versi untuk pengguna biasa ya. Tapi kalau usernya premium, maka bisa mendownload aset-aset ini. Jadi ada efek ya, kemudian ada transisi. Transisi nanti kita praktekkan, kemudian ada stiker nanti kita praktekkan ya. Kemudian ada musik juga kita praktekkan nanti. Kemudian ada sound effect ya. Selamat bergabung Bu Sri Mulyani, Pak Nur Mustain ya. Selamat bergabung. Ada sound effect ya. Kemudian ada klip grafis, ini tidak kita ajarkan. Kemudian ada download video ya, aset video. Jadi KineMaster sudah menyediakan video-video pendek ya. Nanti kita praktekkan untuk video ini. Maaf Pak, terlambat Pak. Ya, siap Bu. Nggak apa-apa Bu, baru mulai ya. Apa dulu ya Pak, maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Barusan tadi harus koordinasi dulu ya. Ya, oke, saya lanjut ya. Nah ini ada aset gambar ya, aset gambar. Dan ini bisa download berbagai macam ya, nanti bisa dibuat untuk background ya. Background video juga bisa, atau foto juga bisa ya. Kemudian ini ada teks, nah ini ada font-font di KineMaster ya. Versi yang terbaru infonya sudah bisa menggunakan font dari luar ya, tapi saya belum coba ya. Karena baru download, baru update kemarin ya, di hari Jumat kemarin, jadi saya belum sempat pelajari lebih jauh terkait dengan yang baru di KineMaster yang versi 522 ya. Nah, ini adalah akun sosial medianya KineMaster ya, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok ya. Kemudian ada aplikasi yang direkomendasikan ya, seperti Bitsync. Bitsync ini adalah mirip kalau kita untuk ke TikTok ya, ke TikTok atau ke apa. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini ada fotonya. Oke ya, jadi ini bisa foto ya, bisa foto, ini bisa untuk video ya. Nah, durasinya itu pendek, kita bisa milih ikon-ikonnya, tinggal di scroll ke atas ya. Nah, nanti hasil ini bisa diekspor ke KineMaster untuk diedit lebih lanjut ya. Nanti kapan-kapan untuk pemula akan saya ajarkan ya. Terus sebenarnya udah siapkan, tapi materinya ya untuk makanan. Saya belum sempat upload ke Google Drive, nanti bisa di-download ya. Itu Bitsync ya. Jadi Bitsync itu seperti itu. Nah, ini adalah speed frame. Jadi kalau kita mau ingin mempercepat, nah seperti ini ya. Oke, kita tinggal ambil videonya, kemudian tinggal diproses di speed frame ini ya. Oke. Nah, kemudian video stabilizer ya. Stabilizer ini kalau kita ngambil video, kemudian terasa bergoyang gitu ya, maka bisa dibuat stabil menggunakan aplikasi video stabilizer yang disiapkan oleh ini ya, KineMaster ya. Jadi ini aplikasi-aplikasi yang direkomendasikan oleh KineMaster ya. Nanti silakan dicoba, di-download ya. Oke, nah kemudian bagi pengguna biasa, maka di sini adalah bukan pengguna premium ya. Di sini nanti perbedaannya ada berapa aset yang tidak bisa di-download ya, karena download oleh pengguna premium. Sebelumnya itu bebas ya. Ternyata di versi-versi terakhirnya itu ada pembatasan ya. Jadi itu oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan jika ada yang tanyakan di sini. Tanya Pak. Ya Pak. Itu tadi yang retro itu gunanya untuk apa Pak? Yang mana? Yang mana? Maaf. Retro. Retro. Yang ini Pak, yang 3 ini Pak. Tadi yang mana yang tadi? Yang di ini dapatkan project? Bukan? Iya. Ya. Ini ada retro. Ada retro kan? Ya. Nah.
Ini sebenarnya jenis-jenis video pendek Pak yang disiapkan oleh KineMaster ya. Jadi ini mungkin ini ya contohnya coffee time gini ya. Ini kan seperti ini Pak ya. Nah ini videonya itu bisa kita ganti yang versinya kita gitu Pak. Ya. Nah nanti tinggal kita sesuaikan di KineMaster-nya nanti. Ya Pak, pada saat kita buat editingnya mungkin bisa kita sesuaikan menggunakan ada stiker, kalau stiker ada efek ya, ada stiker nanti bisa digunakan. Nah, jadi ini jenis ininya Pak, jenis-jenis maaf. Ini di retro ini, nah ini adalah pengelompokannya ya jenis-jenisnya, kita bisa milih. Ini rata-rata 10 detik ini videonya ya. Oh ya. Ini tinggal ya, ini memudahkan aja sih bagi yang tidak ingin repot untuk edit-edit. Nah ini tinggal kita mirip yang teks ini, Pak. Nanti teks kita praktekkan ya. Kita praktekkan, kita download, tinggal kita ganti hurufnya aja. Teksnya aja. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke ya. Kemudian untuk bagi pengguna baru ya, silakan klik yang pengaturan ya, atau setting ya. Silakan yang klik yang pengaturan ya. Oke. Kemudian ini adalah versi KineMaster yang terbaru ya. Jadi 5.2.2 ya. Tadinya 5.1.14 ya. Ini baru sekitar semingguan ini, baru update-nya ya. Saya juga baru hari Jumat kemarin proses update-nya. Oke. Nah, kemudian informasi kemampuan perangkat. Silakan bagi yang baru, silakan klik informasi kemampuan perangkat ya. Di sini adalah kemampuan untuk HP saya ya. Jadi paling tinggi adalah 1440 pixel. Mungkin ada yang lebih tinggi dari ini ya, 40 kalau nggak salah ya. Oke, selamat bergabung Pak Nurbagio ya. Kemudian ini adalah jumlah lapisan ya. Nanti akan ketahuan apa sih yang disebut lapisan ya. Jadi kalau pixel saya di 1440 pixel, maka kemampuan lapisan saya hanya ada di 3 ya. Di 3, semakin rendah maka semakin banyak. Jika 720 pixel maka ada 8 lapisan. Ya. Kemudian ini adalah Android-nya adalah Android 11. KineMaster-nya adalah 5.2.2. Oke. Nah, silahkan klik titik 3 di sebelah kanan atas ya. Ada titik 3 ini. Titik 3 di sebelah kanan atas, silahkan diklik ya. Diklik, kemudian jalankan analisis sekarang. Nah, silahkan klik yang jalankan analisis sekarang. Apakah tadi itu ada perubahan ya, yang di edit yang sunting dan edit ya, itu ada perubahan atau tidak. Nah, ini butuh waktu sekitar 3-5 menit ya. Silahkan diklik yang jalankan analisis perangkat sekarang ya. Selamat bergabung Pak Nurbagio. Kita baru mulai Pak. Ya, saya monitor aja Pak. Oke, untuk merefresh kembali. Oke, ya. Kapan kopi Lanjut, darat, Pak? Kopi darat kapan? Saya itu besok pulang ke Bandung, Pak. Oh gitu ya. Cuman ya itu, Pak Markis kan biasanya hari Senin ya kalau sampai malam itu. Iya, Senin. Ya. Nanti kalau hari Senin saya kondisikan ya, Pak. Oke. Besok malam saya ada kelas soalnya. Ya. Oh iya. Pak Marius di Banda atau di Cilaki, Pak? Banda, di Banda. Ya. Di lantai berapa? Lantai 4. Oh iya. Oke. Ya nanti kalau pas ada waktu Pak saya mau ke sana. Ya, silakan dianalisis perangkatnya. Ya. Ini butuh waktu 3-5 menit ya. Untuk proses analisis perangkatnya. Ini jangan di stop. Nanti bisa mengganggu perangkatnya ya.
Yang berubah cuma lapisan ya Pak ya? Oh ya, di Bu Sri sudah ya, lapisan ya. Sudah Pak, Berarti lapisan aja. yang berapa? Yang tertingginya, Bu? 1080 Pak. 1080 ya. 3 lapisan 4 ya? lapisan. 4 lapisan. 4. Oke. Tadi 3, sekarang 4. 4 ya, naik berarti. Ya. Oke. Yang lain bagaimana? Belum, Pak. Belum ya, masih proses ya. Masih 1440 juga. Oh ya, oke. Berarti kemampuan perangkatnya di 1440, Pak. Untuk lapisannya ada berubah, Pak? Lapisannya? Jumlah lapisannya biasanya ada perubahan? Yang 3 kali 1440 itu ya? Ya, yang di sebelah kanan ini ya. Tidak, saya nggak ada perubahan ya. Sama aja. Sama ya. Oke. Yang lain bagaimana? Yang lain? Oke, Pak Tony ada gangguan-gangguan ini ya, sinyal nggak apa-apa, Pak. Oke. Oke, sudah selesai semua di sini proses yang ini. Oke, kalau sudah selesai semua, silakan klik back di kiri atas. Back di kiri atas, kemudian klik tanda silang di kiri atas. Ya. Nah, kita akan berlatih hari ini, kita ngambil dari get project dulu ya, atau dapatkan project, silakan klik yang warnanya biru ke ungu-unguan ya, silakan diklik. Ya. Sudah tampil yang seperti ini. Ada yang tertinggal? Prosesnya sudah selesai semua untuk analisis perangkat? Sudah, Pak. Sudah ya? 2160 bisa 4K. Oke, 4K ya. Lapisannya ada perubahan, Pak? Jumlah lapisan ada 5 lapisan. 5 lapisan ya. Oke. Oke, silahkan klik dapatkan project ya, atau get project yang warna biru ke ungu-unguan. Kemudian kita pilih teks ya. Kita pilih teks. Kita pilih teks ya. Kemudian kita klik yang flash tag ya. Flash tag ini silahkan diklik ya. Flash tag silahkan diklik. Ya. Oke, Pak Tony, kami tunggu, Pak. Sudah selesai proses yang analisis perangkat, Pak? Oke ya, bagi yang sudah di sini, silakan diklik unduhnya ya. Silakan diklik yang unduh. Ya, silakan diklik yang unduh. Ya, silakan klik yang unduh ya. Sudah Pak. Oke, sudah. Yang lain bagaimana? Yang lain? Oke, bagi yang sudah, silakan klik tanda silang di kanan atas ya. Klik tanda silang di kanan atas. Oke, nah video yang kita unduh tadi itu sudah masuk di proyek saya ya. Nah itu silakan diklik ya. Ini durasinya 5 detik ya. Silakan diklik. Nah kalau ada permintaan untuk download aset, silakan diklik semua ya download asetnya. Kalau nggak salah 2 ya. Ada 2, mungkin ada yang 4. Silakan 4 Pak. Ada 4 ya, silakan diunduh semua ya. Silakan diunduh semua. Sudah Pak. Ya, Pak Tony bagaimana? Sudah bisa diunduh Pak yang tadi yang teks.
Cuma 3 aja Pak ya. Oh ya, cuma 3. Berarti sudah ada aset yang di-download ya. Silahkan di-download ya. Kalau sudah selesai download, silakan klik edit ya. Edit di kanan atas itu ada tulisan edit, silakan diklik ya. Edit. Mau trading forex dengan broker terpercaya? Cobain Okta FX Trading. Ada 3 langkah simpel. Ada iklannya ya. Iya. Oke. Oke, sudah klik edit ya. Nah, mungkin bagi pemula, saya akan coba kenalkan apa saja sih menu-menu yang ada di KineMaster di proses edit ini ya. Yang layarnya warna hitam, cukup lebar, ini adalah preview hasil video kita ya. Preview hasil video kita. Jadi kalau kita gerakkan, nah ini adalah previewnya ya. Preview dari hasil video kita. Nah ini kebetulan aspek rasionya adalah 16:9 ya. Jadi full layar seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian ini ya yang ada lingkaran di T4 ini jangan ini adalah Google Assistant ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan KineMaster ya. Google Assistant ini karena sebenarnya saya bisa pakai kursor tapi saya nggak pakai kursornya. Oke, nah ini yang lingkaran besar ini, inilah tempat kita memasukkan video, stiker, dan lain-lain ya, termasuk musik ya. Jadi kalau kita klik media, ya, kita bisa masukkan foto atau video atau gambar ya, itu bisa kita masukkan ya. Itu kalau media. Nah, posisi media adalah selalu yang di bagian paling atas ini ya. Yang bagian paling atas ya. Nah, kemudian kalau kita klik lapisan ya, maka di sini juga ada media ya, ada media sama juga kita bisa masukkan video atau foto atau gambar ya. Nah, posisinya selalu ada di bawah sini ya. Di bawah sini. Yang di atas ini adalah media utama, kemudian di bawahnya ini adalah lapisan ya. Nah, lapisannya itu ada media atau foto tadi, yang untuk video atau foto, kemudian ada efek ya, kemudian ada stiker, kemudian ada teks, kemudian ada tulisan tangan ya. Oke, kita akan ajarkan nanti yang stiker dan teks ya. Nah, ini semua posisinya ada di lapisan ya. Jadi ini teks ya. Teks itu warnanya kuning ya. Kemudian ini adalah efek adalah warnanya biru ya. Kemudian ini adalah aset gambar ya. Ini aset gambar warna solid ya. Warna solid. Nah, kemudian ini adalah aset stiker ya. Stiker ini ada stiker ya, stiker ya. Kemudian ini adalah musik. Musik itu warnanya hijau Tosca ya. Ini ada 2. Oke. Nah, kalau kita lihat, maka jumlah lapisan adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 lapisan ya. 8 lapisan dan 1 media utama di sini. Ya. Oke, nah kemudian ini adalah audio ya. KineMaster sudah menyediakan audio juga. Audio dalam bentuk musik ya, ada bentuk musik ya, kemudian ada sound effect juga ada. Nah ini kalau kita rekam ya, rekam suara kita ya langsung di sini, maka akan keluar suara kita. Kemudian ini adalah lagu adalah kalau kita download dari luar ya, ini akan ada masuk di kelompok lagu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah mic ya. Mic ini adalah kalau kita ingin merekam suara kita ya. Jadi tinggal taruh garis timeline-nya, kemudian tinggal klik mulai, maka ini akan mulai merekam. Ya, kemudian ini berhenti ya.
Nah, warnanya adalah ungu ya, ikon apa untuk ini yang rekaman ini adalah warnanya ungu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah lensa kamera. Jadi kamera ini bisa langsung kita proses ya. Jadi kalau kita tunjuk, kita klik ya. Nah, ini gitu ya. Oke. Nah, ini udah bisa langsung masuk ke KineMaster di media utama. Ini tadi ya gambar saya. Nah, ini ya. Jadi bisa diproses seperti itu ya. Video juga sama ya. Jadi bisa langsung diedit langsung di KineMaster ya. Diambil langsung diedit ya. Kemudian ini adalah tombol untuk simpan hasil editing kita dalam bentuk video atau dalam bentuk GIF ya. Ada file video sama GIF ya. Oke, ini adalah tombol play-nya. Jadi kalau ingin kita play, nah, ini kita ke tombol play ya. Nah, tombol play ini kalau kita tekan agak lama, maka play-nya akan dalam bentuk full screen di HP kita. Ini kita tekan agak lama, nah full screen di HP kita. Ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah aset ya. Kalau kita ingin download toko aset, tinggal klik gambar yang ikon ini, ikon toko ini ya. Nah, kemudian di sini di bawahnya tombol play ini adalah menunjukkan durasi video kita ya. Durasi video kita adalah di 5 detik ya. Oke, nah kemudian ini adalah yang disebut playhead ya. Playhead ini kalau kita gerakkan di bawah ya, maka akan menunjukkan di titik mana video ini berhenti ya. Jadi kalau sekarang saya berhentikan di sini, maka di posisi 1 detik di 868 milisecond ya. Kalau saya gerakkan lagi, ini akan berubah ya. Garis vertikalnya ini adalah garis timeline-nya ya. Jadi menunjukkan titik di mana misalnya kalau kita ingin memotong, maka ini adalah di posisi titik potongnya ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang di sisi kiri ini ada paling atas adalah tombol back ya. Tombol back. Jadi kalau kita klik, maka ini akan kembali ke halaman depan. Ya. Oke, nah kemudian ini ada tombol untuk screenshot ya. Yang nomor 4 dari bawah, kalau kita lihat adalah tangkap dan simpan. Ini simpannya dalam bentuk file ya. Nanti membentuk folder KineMaster Capture ya. Kemudian tangkap dan tambahkan sebagai klip, maka akan masuk di media utama. Jadi kalau kita klik seperti ini, nah ini akan masuk di media utama ya. Ini hasil tangkap dan simpan sebagai klip ya. Kalau tangkap dan simpan sebagai lapisan, maka kita klik. Nah, ini posisinya ada di lapisan yang ini ya. Oke. Nah, ini ya posisinya. Oke. Nah, di bawahnya adalah ini tombol pengaturan ya. Dan pengaturan untuk audio, video, penyuntingan ya. Audio, kalau kita ingin pelemahan audio, tinggal diaktifkan. Penguatan audio, tinggal diaktifkan ya. Diaktifkan seperti ini, diaktifkan seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian untuk video juga sama, ada penguatan, tinggal diaktifkan. Oke, kalau pelemahan tinggal diaktifkan. Oke. Nah, untuk penyuntingan, ini bisa kita atur ya. Durasi foto ini kan 0,5 detik ya. Biasanya di 4,5 detik ya. Oke. Nah, ini durasi foto ya. Jadi kalau kita masukkan foto, maka satu foto durasinya ada di 4,5 detik. Ya. Kemudian model tampilan foto ya. Kalau kita punya model tampilan yang portrait ya. Maka kalau isi layar berarti foto yang portrait tadi akan memenuhi layar ya, menjadi rasio yang 16:9. Kalau paskan ke layar berarti tampilannya akan portrait, kanan kirinya akan hitam ya. Kalau auto
maka fotonya akan bergerak ya. Bergerak. Itu durasi foto, model tampil. Nah, kemudian untuk transisi, ini juga sama, semakin ke kiri semakin cepat, semakin ke kanan semakin lambat. Ya, kita atur di 1,5 detik. Nanti di prakteknya akan kita ketahui. Kalau sudah, klik tanda silang. Nah, kemudian yang nomor 2 dari bawah, ini kalau